Assalamualaikum. Selamat datang di Abah Channel. Mohon bantu like, subscribe, share, komen, dan bunyikan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Jadi Persib di 2024, salah satu hal yang pertama kami lakukan adalah membangun roadmap 5 dan 10 tahun. Oke, jadi 5 tahun itu yang short term, 10 tahun yang panjang. Dan 10 tahun ini ketika terpenuhi, ini akan dikontinus atau dilanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya. Karena berarti secara garis besar klub sudah siap untuk berkepanjangan dari 10 tahun ini. Nah, salah satu yang kita kembangkan di roadmap kami adalah pembangunan infrastruktur yang lebih baik. GBLA baru kita serah terimakan dari Pemkot ke kami itu di tahun lalu. Kami resmi mengelola 30 tahun GBLA. Sehingga kami punya kewenangan khusus untuk ini mau diapain nih GBLA gitu ya. Betul. Nah, kita ingin mempercantik GBLA, kita ingin memastikan GBLA menjadi salah satu stadion kebanggaan warga Bandung dan Jawa Barat dan menjadi salah satu stadion terbaik di Indonesia. Karena kami yakin ketika itu terjadi yang bangga semua orang. Gitu iya, betul. Kami ingin sedang implementasi Smart Stadium, juga sedang membenahi rumput di dalam stadionnya. Karena kami sangat menyadari beberapa pertandingan itu kelihatan banget. Aduh, kepleset, rumputnya lepas-lepas gitu ya. Nah, short term yang kami lakukan adalah kami sedang membangun dan merapikan side pitch di GBLA. Jadi GBLA itu ada lapangan sampingnya. Nah, ini sudah berjalan sekitar 3-4 minggu. Ini sudah kita renovasi dan musim depan akan digunakan oleh tim pertama sebagai lapang latihannya. Temporary. Temporary. Nah, permanennya di mana? Permanennya di daerah situ ada sekitar beberapa hektar. Itu kita akan bangun tadi Kampung Persib. Kampung Persib. Betul. Kampung Persib ini akan menjadi training centernya Persib di situ. Very nice name. Kita bagus namanya. Iya, kita mau bikin Kampung Persib. Kita akan rencananya akan punya tiga lapangan di situ, 2 rumput asli, 1 sintetis. Kita akan juga punya fasilitas gym dan segala macam di sana. Harapannya ya semua Persib itu akan bermain di situ, berlatih di situ. Dari mulai tim utama, tim cadangan, tim akademi, tim satelit, mereka latihannya di sana. Makanya ada sintetisnya. Itu mungkin buat akademi dan segala macam. Nah, ini sedang penjajakan dengan pihak pemerintah kota dan juga World Bank. Untuk lahannya dan mekanisme pembangunannya seperti apa. Desainnya sudah ada. Jadi kami sedang mendiskusikan desainnya untuk nanti komunikasi dengan Pemkot karena kami ingin kolaborasi nih sama Pemkot nih. Very good. Karena ini kan akan jadi aset Kota Bandung. Iya, bagus. Persib itu kan bukan hanya milik ini milik semua lah gitu ya, termasuk si pemerintah Kota Bandung juga gitu. Nah, kita lagi kolaborasi, ya harapannya dalam waktu dekat kita udah bisa udah mulai groundbreaking, udah ada kesepakatan dan kita bisa langsung jalan untuk pembangunan si Kampung Persibnya. Harapannya sementara pembangunan Kampung Persibnya berjalan, kita bisa manage si lapang sampingnya untuk digunakan latihan tim senior. Sementara. Yang di dalam itu jadinya steril, hanya digunakan ketika OT, official training dan match. Very good. Gitu. Share sporting. Nah, salah satu aspek yang kita sedang genjot untuk masuk ke roadmap sporting itu adalah regenerasi. Regenerasi berarti pemain-pemain muda. Tapi gini, ketika kita ngomong regenerasi, itu kita nggak yang regenerasi buta gitu ya. Ganti semua sama pemain usia 20 tahun gitu ya. Enggak. Kita akan mengkombinasikan antar pemain yang berpengalaman, yang bisa memimpin tim dengan beberapa pemain muda. Jadi pemain senior kita kombinasikan dengan pemain-pemain yang punya kekuatan yang lebih muda dan segala macam. Nah, itu salah satu roadmap kita. Yang kedua, pemilihan pemain baik itu yang akan masuk di musim depan maupun yang tidak akan dilanjutkan musim depan itu hak prerogatifnya dari pelatih. Jadi Bojan Hodak gitu. Jadi selama 6 bulan terakhir kita tuh komunikasi intens sama Bojan, kita punya roadmap kayak gini. Kita mau apa nih target musim depan? Target musim depan kita ingin lebih perform di Asia. Jadi sorry saya interupsi. Jadi selama Bojan Hodak ini menjadi pelatih, rekrutmen pemain itu dia yang pilih. Sama sekali dari manajemen nggak ada. Kita memberikan another point of view. Jadi dari second Bojan opinion gitulah. Jadi Bojan tuh biasanya kayak gini. Kita mau cari misalnya striker gitu ya, nomor 9. Ada 2 approach. Approach pertama adalah datang dari Bojan dulu list pemainnya. Nah, itu kita coba filter segala macam. Kita langsung ngobrol kayak kita tarik data scouting dari Wisecout dan segala macam. Terus kita diskusi gitu ya. Atau approach kedua yang sedang kita sering lakukan sekarang adalah
kita tanya ke Bojan butuh pemain dengan atribut apa? Saya butuh nomor 9, saya butuh tinggi di atas 180 misalnya. Typical play-nya adalah fox in the box atau poacher, punya atributnya gini-gini. Lalu kita masukkan ke engine-nya kita. Kita search dari beberapa liga. Lalu keluar tulisnya tuh. Seret keluar listnya yang sesuai atribut Bojan. Kita bawa ke Bojan, lalu diskusi. Bojan dari sini kita filter yuk 10 terbaik. Dapat 10 terbaik baru kita diskusi tuh statistiknya segala macam. Ketemu 3-5 terbaik baru kita hubungi agennya. Nah, baru kita ngomongin tentang financial, harga dan segala macam. Jadi, pemain keluar dan masuk itu hak prerogatif total dari Bojan. Kami manajemen memberikan another point of view. Karena yang tadi saya bilang, kita udah punya spot saya. Jadi kita akan dorong another point of view. Karena Bojan ini kan intuisinya bagus banget nih. Jadi kita mengkombinasikan Bojan dengan skill intuisinya yang strong dengan tim analis kita yang punya data yang strong. Nah, jadi keputusan yang berjalan saat ini adalah gabungan dari regenerasi. Yang kedua adalah decision full dari Bojan. Yang ketiga adalah juga saya menggunakan kalimat yang enaknya kayak ini, reasonably spending. Jadi kita punya budget, kita ingin memastikan budget yang kita keluarin itu reasonable. Jadi bukan nyari yang murah. Jadi jangan overprice juga. Kita nggak mau overprice, karena jujur ini yang menjadi challenge beberapa klub di Liga Indonesia. Itu betul. Seringkali mereka overprice. Nah di musim ini kita benar-benar ngejaga, bahkan jujur ya, kalau ada Bobotoh bilang manajemen yang sekarang lama lelet nggak satset gitu ya. Kita udah melakukan seleksi pemain itu di Januari. Masa? Iya, dari Januari. Jadi udah jauh hari begitu. Udah. Dan kita udah tahu nih. Oh, sini. Cuman kita benar-benar bergerak dalam diam. Ya kita benar nggak info kemanapun. Kita udah langsung ada beberapa pemain yang kita juga udah komunikasi dan segala macam gitu ya, yang diperbolehkan untuk berkomunikasi. Nah, jadi bahkan kalau dibilang kita nggak negosiasi, kita tuh negosiasinya udah lebih panjang. Dan memastikan negosiasinya itu proper. Contoh kayak gini. Bisa aja kita kayak gini. Datang agen ngomong, berapa ini pemain? Kata agen 1 miliar. Ya udahlah deal. Atau kita spending beberapa hari untuk cari tahu berapa sih harga yang paling proper. Sehingga kita tahu ini nggak 1 miliar, ini cuma 200 juta. Ini statistiknya gini, compare sama pemain kita yang harganya lebih murah, lebih bagus pemain kita. Lebih bagus pemain yang udah ada di klub. Udah di klub gitu. Jadi kita bener-bener spending waktu, effort banyak untuk negosiasi gitu. Jadi kalau dibilang nggak pintar negosiasi, malah di musim ini kita negosiasi dengan real. Kenapa? Karena kita ingin reasonably spending the money. Gitu. Total maksudnya total yang pemain cabut. Jadi gini, pemain itu rata-rata yang cabut itu memang yang kontraknya sudah habis. Oh, jadi tidak diperpanjang. Jadi ada yang tidak diperpanjang karena tidak ketemu angka, tidak ketemu kesepakatan lah ya. Lalu juga ada yang memang kita sepakat untuk tidak menawarkan perpanjangan gitu ya, karena satu dan lain hal, tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap pemain-pemain yang pemain-pemain ini legenda. Jadi saya bilang semua pemain yang membawa Persib juara 2 kali adalah pemain-pemain legenda gitu ya. Tapi again kita harus move gitu ya. Mungkin saya sedikit mengutip nih Bung Binar. Apa yang terjadi di tahun ini itu sebenarnya pernah kita hadapi juga. 94-95 kita hadapi. 94 kita juara terakhir Liga Perserikatan. 95 kita juara Liga pertama Indonesia. kali Liga 1. Apa yang terjadi? 19 tahun kita puasa. Kita juara lagi 2014. 2014 juga kita sama, fasenya mirip. 2014 Liga 1 juara, 2015 ya Piala Presiden. Juara. Betul. Setelah itu puasa 9 tahun. Juara lagi 2015. Apa yang kita miss saat itu? Regenerasi. Kita berpikir tahun 1995, Sutiono, Keke Zakaria, Robi Darwis, tanpa mengurangi respect terhadap mereka legend, saya cinta banget sama mereka. Tapi sepak bola itu kan sport, physical sport ya. Ketika ada usia tertentu, permainan juga udah kebaca, tim harus mulai berubah gitu ya. Nah kita lupa untuk melakukan regenerasi, akhirnya kita 19 tahun. 2014-2015 juga sama. Kita juga lupa untuk refreshment terhadap timnya. Waktu itu kita kebaca banget permainannya, kalau jujur. Permainan segitiga antara Emre Ridwan, Ferran Otima sama siapa tuh Supardi, sama Konate lah di tengah gitu ya. Ketika kita lupa untuk melakukan refreshment, perubahan gaya bermain, perubahan balancing di tim, puasa kita 9 tahun. Lama juga itu. Lama. Nah, kita melihat itu, kita melihat kemiripan sekarang. 2024 kita juara, 2025 juara. Kami harus jujur juga ke diri kami, 2025 ini kita juara juga dengan tidak mudah loh. Kita banyak menemukan situasi di mana kita menang dalam sisi ugly win. Mainnya nggak bagus, sebenarnya sering betul. Ya kan, kita mainnya nggak yang cantik, tapi kita bisa dapat 3 poin. Ya itulah hebatnya Persib kan. Menurut saya artinya nggak perlu main cantik tapi menang. Jarang loh klub begitu. Dan buat sepak bola untuk juara tuh penting punya kayak gitu. Itu important banget. Saya ngomong sama Bojan. Bojan bilang, Bojan, what is your ingredient kan?
Number one, I'm lucky. Dia bilang, loh memang sepak bola butuh luck gitu kan. Tugasnya kami memastikan luck itu bisa kita create. Oke. Nah, dengan cara apa? Memastikan tim ini punya kestabilan, keseimbangan yang terus berregenerasi setiap saatnya. Dan juga kedalaman skuad. Betul, Bagus kedalaman juga skuad. di Persib. Nah, makanya di musim depan berkaca pada 2014, 2015, 94, 95, kita berpikir, oke, ini momen yang tepat. Kita sudah 2 kali juara. Oke. Saat yang tepat, kita masih ada Bojan. Oke. Bojan tahu skemanya seperti apa. Iya. Yuk kita bikin tim musim depan Oke. yang akan survive 5-6 tahun berikutnya. Oke. Jadi kita harapannya sih musim depan hat-trick. Harapannya Oke, of iya, course, iya. harapannya. Tapi kalaupun kita nggak hat-trick, udah deh 1 tahun doang. Tahun berikutnya udah langsung juara lagi. Karena kita udah ngebangun si timnya. Oke. Jadi kita sudah bersepakat dengan beberapa pemain betul. Oke. Dan kami akan segera umumkan dalam waktu dekat. Oke. Kita sudah membuat. Jadi ada satu hal juga yang menarik, Bung Indar, di musim ini kami ingin coba sesuatu yang berbeda. Oke. Jadi cara kami melakukan announcement pemain baru musim depan akan ada sedikit kejutan lah. Nggak seperti sebelumnya dari cuman Instagram. Nggak. Instagram Wilujeng Sumping doang gitu ya. Kita lagi coba sesuatu yang different musim ini. Kita mau coba bikin sesuatu yang agak unik, agak Oke. berbeda. Makanya ditunggu aja. Oke. Tapi jangan khawatir Bobotoh bahwa tadi yang Bung Minder bilang itu benar dan tidak, dalam artian kita sudah sign dengan beberapa pemain. Oke. Bisa lebih banyak dari 8, bisa kurang dari 8. Nah, itu yang ya menarik kan. Tinggal ditunggu aja. Tapi Oke. beberapa poinnya Bojan tuh sedang sekali dengan pemain versatile. Oke, yang bisa bermain di beberapa posisi yang berbeda. Betul. Oke. Kenapa? Itu salah satu kunci fleksibilitasnya tim sebetulnya. Oke. Karena ketika ada pemain yang nggak bisa, dia bisa muncul di situ dan rubah pola bermain karena gaya permainnya mengikuti lah gitu ya. Nah, jadi pemain-pemain yang kami tarik itu rata-rata pemain-pemain yang punya kemampuan bermain lebih dari satu posisi. Oke. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang, wah banyaknya attacking midfield semua ya, nggak juga. Pemain ini juga strong di box to Iya, box, betul. strong juga di Benar, left gitu. benar. Jadi ada yang bisa main. Persib itu Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung. Oke. Gitu ya. Jadi itu timnasnya Kota Bandung. Pemainnya datang dari mana? Pemainnya dari klub lokal. Oke. Jadi Persib itu punya 36 lokal klub. Oke. Pemain terbaiknya diambil jadi pemain di timnas Persib. Oke. Sampai hari ini 36 lokal klub ini masih ada. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Oke. Kita nyebut sebagai PSPS, 30 PS Oke. gitu ya. Dan mereka bekerja berorganisasi di bawah ASKOT Kota Bandung. Nah, kalau kita bicara tentang demand, 36 PS ini dari U8 tuh udah ada pemainnya. Wow. Karena mereka SSB kan. Wow. Latihannya udah ada. Pertanyaannya adalah 36 ini sudah agak lama tidak tersambung dengan tim senior. Oh, begitu ya? Betul, jadi sudah lama Oke. tidak tersambung dengan tim senior. Oke, jadi tugas kami adalah dengan dengan direktur tenis Pak Jajang adalah saya meminta bantuan beliau untuk membantu mengelola 36 PS ini. Oke. Dan kita membangun namanya buku kuning sepak bola Kota Bandung. Oke. Ini lagi dibangun sama siapa aja, sama Pak Jajang, Oke. sama tim dari PT PBB, eksternal konsultan, Oke. sama perwakilan dari 36 PS dan juga ASKOT Kota Bandung. Apa yang membangun, kita lagi bikin buku kuning sepak bola Kota Bandung, menentukan filosofi sepak bola Kota Bandung, kurikulumnya seperti apa, cara bermainnya seperti Oke. apa, dan ini akan diterapkan ke 36 PS tersebut. Oke. Nah, menariknya 36 PS itu ada liga tahunan. Ada juga. Ada 3 divisi. Yang sistemnya kayak apa itu? Turnamen liga kayak Liga 1, Liga 2, Liga 3. Full competition? Full kompetisi setiap tahun. Baru tahu loh. Dari U12, 14, 16. Sorry, 11, 13, 15. Oke. Jadi ganjil. Oke, Bisa oke. ganjil. Kenapa ganjil? Karena yang bagus-bagus di sini akan diambil untuk EPA. EPA itu kan genap. Oke, benar. Genap 16, Iya, 18, iya, iya. 20. Betul. Nah, Pak Jajang saya minta untuk, karena Pak Jajang ini kan sangat kenal sepak bola Kota Bandung. Iya, Dia iya. legenda di Kota Bandung. Iya, iya. Dia koneksi dengan semua ASKOT, pemain-pemain Iya, muda iya. dia tahu. Iya. Nah, saya minta Pak Jajang, yuk bantuin untuk kolaborasi sama ASKOT, membentuk kurikulum sepak bola Kota Oke. Bandungnya dan melakukan scouting. Nah, scoutingnya dari mana aja? Scoutingnya gabungan dari ASKOT ini, Oke. plus dari PT PBB Oke. gitu. Jadi kami pun nanti akan kami umumkan. Kami juga sedang proses, nanti akan kita umumkan scouting director. Ada juga. Ada, dan Mantan ini ada pemain. mantan pemain Bandung, legenda pemain Bandung. Jadi kita memang musim ini pengen ngelibatin semua, karena ada